Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pengelolaan modal kerja. Sebelum kami mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putu Gia Cantika Karmilia dengan NIM 241612010030 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sri Rabisada 5 dengan NIM 241612011016. Perkenalkan, nama saya Nipto Oktavia Damayanti dengan NIM 241612011021. Baik, itu perkenalan diri dari kelompok kami. Jadi di sini kami akan mulai presentasinya. Di sini ada 6 materi yang akan kita paparkan. Yang pertama ada pengertian modal kerja, yang kedua ada jenis-jenis modal kerja, yang ketiga ada komponen modal kerja, dan yang keempat ada tujuan pengelolaan modal kerja, yang kelima ada faktor yang mempengaruhi modal kerja, dan yang terakhir ada strategi pengelolaan modal kerja dan dampak apa pengelolaan modal kerja yang kurang efektif. Nah, jadi yang pertama yaitu ada pengertian modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Modal kerja digunakan untuk membiayai aktivitas operasional jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, pembayaran utang jangka pendek, dan penggajian karyawan. Secara umum, modal kerja aktiva lancar sampai dengan kewajiban lancar adalah yang pertama yaitu aktiva lancar mencakup kas, piutang, persediaan, dan surat berharga. Sedangkan kewajiban lancar meliputi utang dagang atau utang jangka pendek dan biaya yang masih harus dibayar. Selanjutnya, ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama yaitu modal kerja permanen. Permanen working capital, modal kerja yang selalu dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasi normalnya. Dan yang kedua, modal kerja yaitu modal kerja variabel. Variable working capital, modal kerja yang berubah sesuai dengan tingkat aktivitas perusahaan. Misalnya, meningkatkan pada musim tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Komponen modal kerja. Yang pertama ada aktiva lancar, contohnya kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Yang kedua, kewajiban lancar, contohnya utang dagang, biaya yang harus masih dibayar, dan pinjaman jangka pendek. Efisiensi pengelolaan komponen ini menentukan seberapa cepat perusahaan dapat mengubah aset menjadi kas. Tujuan pengelolaan modal kerja. Yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, menjamin kelancaran operasi bisnis sehari-hari. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan dana agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan modal kerja. Yang keempat, menekan biaya modal dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada materi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja. 1. Skala usaha. Semakin besar giat usaha, semakin besar kebutuhan modal kerja. 2. Siklus operasi. Semakin panjang waktu produksi dan penjualan, semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. 3. Kebijakan kredit. Penjualan kredit akan meningkat piutang sehingga membutuhkan modal kerja lebih besar. 4. Kondisi ekonomi dan musim permintaan musiman atau inflasi dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja. 5. Efisiensi operasional. Semakin efisiensi perusahaan dalam mengelola aset lancar, semakin kecil kebutuhan modal kerja. Selanjutnya ada strategi pengelolaan modal kerja. Yang pertama ada manajemen kas, menentukan saldo kas optimal agar cukup untuk membiayai operasi tanpa menimbulkan dana mengganggu. 2. Manajemen piutang, menetapkan kebijakan kredit yang sehat dan menekan piutang tak tertagih. 3. Manajemen persediaan, menjaga jumlah persediaan agar tidak berlebihan tetapi cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. 4. Manajemen utang jangka pendek, mengatur pembayaran kewajiban agar efisiensi dan tidak menimbulkan beban bunga berlebih. Selanjutnya ada dampak pengelolaan modal kerja
yang kurang efektif. Kekurangan kas untuk operasional, penurunan kemampuan bayar utang jangka pendek, penurunan kepercayaan dari pemasok dan investor, gangguan pada proses produksi dan distribusi. Selanjutnya ada kesimpulan. Modal kerja merupakan komponen penting dalam menjaga kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Pengelolaan modal kerja yang baik membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara likuiditas dan produktivitas dengan menjaga kas, piutang, persediaan, dan utang yang efisiensi. Perusahaan dapat meningkatkan kerja keuangan secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.